Oke kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kawan-kawan semua? Sehat atau tidak? Ya, semoga kita semua selalu diberikan sehat panjang umur. Amin. Oke, pada video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya saat terkena asam lambung, GERD, dan anxiety. Oke, penyakit asam lambung itu pokoknya asam lambung yang berlebih dan sensasinya juga ya sakit perut, perih gitu, kepala pusing, pokoknya badan kayak meriang, nggak nafsu makan, mual, bahkan sampai muntah gitu ya kan kawan. Dan terus dari penyakit anxiety-nya itu yang sangat mendominan buat lambung makin parah ya kawan-kawan. Oke, dari penyakit anxiety-nya yaitu pengalaman saya yang pertama yang saya rasakan yaitu badan sempoyongan ya kawan-kawan. Itu badan sempoyongan itu menurut saya masih biasa lah. Yang kedua yaitu cemas kawan-kawan. Nah, penyakit cemas ini nih yang buat sakit lambung kita ini tambah parah nih. Kok bisa dibilang tambah parah? Yaitu kita kan aslinya penyakit lambung ini nggak boleh banyak mikir gitu kan. Tapi gara-gara anxiety-nya ini, penyakit cemasnya ini kawan-kawan, ya itulah kita rasanya takutnya itu nggak kemana-mana kawan. Takutnya itu ya cuma satu, yaitu paling ditakutin itu penyakit penderita anxiety ini, yaitu takut mati. Dan terus pikiran dihantui selalu takut mati yang saya rasakan itu. Sendirian nggak berani, apalagi hujan, mati lampu, geluduk, petir gitu. Waduh, udah itu saya rasanya mau lari ke tempat tetangga itu. Terkadang saya juga ya memang sampai lari ke rumah tetangga sih. Ya, karena udah takutnya ini udah nggak ketolong. Terus yang saya rasakannya lagi itu cemasnya itu mikir kita, padahal hari ini tuh gimana ya, aslinya ya baik-baik saja, cuman pikiran ini terlalu tanda tanya gitu. Nanti ada rasa sakit di badan gitu kan, misalnya di sini dada denyut, wah ini saya kenapa ini, jangan-jangan saya mau mati ini, jangan-jangan saya sakit jantung ini, dan lain-lain gitu kan begitu lawan kan. Dan terus kita ini memikirkan hal yang belum terjadi dan tidak mungkin terjadi kawan-kawan. Dan contohnya saya pernah merasakan gini kawan-kawan, saya pernah mau naik motor nih ya, naik motor kan rumah saya pokoknya ada dua nih, satu di sana, satu di sini pokoknya. Nah, saya itu mau naik motor kan kawan-kawan. Terus saya itu sebelum naik motornya ini saya udah mikir, wah nanti kalau saya naik motor jangan-jangan saya jatuh, jangan-jangan saya tumbang, jangan-jangan saya tiba-tiba mati gitu kan. Itu yang selalu yang ada di pikiran kan, takut mati dan mati. Dan terus yang saya rasakan lagi kan, leher tercekik gitu, rasanya itu bener-bener saya itu hari itu mau mati itu kan. Entah yang dimaksud kawan-kawan yang lain dicekiknya itu entah gimana, pokoknya yang dicekik yang saya rasakan itu bener-bener kayak mau mati kawan-kawan. Itu saya merasakan itu nggak bisa napas kawan-kawan, pokoknya napasnya udah cuman selubang pipet. Terus saya cuma ngomong ini sampai kayak gini, ma tolong ini aku nggak bisa napas gitu kawan-kawan. Saya bukan mengada-ngada kawan-kawan. Dan itu saya langsung minta ke rumah sakit. Nah, saya di ini ke UGD langsung saya minta di ini oksigen, itu di oksigen kan. Lama ini sama aja nggak enak. Terus saya buka oksigennya, nggak mau saya oksigenan. Terus dikasih obat penurun asam lambungnya itu kan. Itu nggak lama kan tiba-tiba alhamdulillah membaik. Cuman kan rasa itu yang buat saya trauma kan. Itulah yang benar-benar teringat, saya benar-benar mau mati. Saya sudah berobat sana sini, saya sudah pokoknya hampir seluruh dokter lah yang saya juga hampir ke psikiater kan. Saya itu sudah ada duit kan, ada inilah pokoknya rezeki, saya udah berangkat tuh ke psikiater kan.
berangkatnya itu kesiangan, jadi sampai sana, sampai rumah sakit itu saya pokoknya nggak jadi ke psikiater karena udah tutup gitu. Harusnya kan pagi ini saya kesiangan gitu, jadi saya balik lagi pulang. Nah terus kan uang untuk berobatnya saya belikan gitar aja lah kawan-kawan, karena penyakit anxiety ini gini kan, penyakit anxiety ini pokoknya lakukan hal yang membuat kalian senang gitu. Jadi pikiran senang kalian ini bisa mengalihkan pikiran yang ngerasa takut mati nih kan kawan. Jadi saya belikanlah gitar karena saya suka main gitar kan. Nah, saya belikanlah gitar. Jadi pikiran saya agak tenang ini. Saya berdiam diri terus di kamar sampai setengah tahun, tas setahun itu full saya. Terus saya nyari obat-obatan ya kan sendiri. Cari obat-obatan itu nyari daun bandotan katanya, bala kacida kalau misalnya. Itu wah ini saya nemu nih, pikir saya itu kan daunnya kan. Nah, saya beberapa hari, 3 hari entah 2 hari entah 4 hari pokoknya saya cobalah daun itu kan, saya godok kan, saya rebus gitu bahasa Indonesianya. Saya rebus kok jadi ngantuk terus, pokoknya ngantuk itu, matanya memerem aja ngantuk terus. Saya semakin takut nih, kenapa nih saya kok ngantuk terus gitu, tanya saya kan nggak seperti biasanya seperti ini gitu, siang minum itu ngantuk banget. Nah itu saya berobat lagi ke ini, saya kumat kan, pokoknya langsung ke ini, ke Pak Ustadz, langsung dirukyah saya ke tempat rukyah. Saya kira kan penyakit saya ini diguna-guna gitu, soalnya saya mikir saya pernah menguasain jaranan gitu kan, kuda lumping gitulah, saya pernah menguasain setan kuda lumping itu biar bisa mendem kan. Pikir saya itu kan, menurut saya itu, makanya saya langsung minta rukyah ke Pak Ustadz, dirukyah lah muntah-muntah. Habis dirukyah itu pikiran kayak kosong, pokoknya kayak memorinya habis kayak di reset itu. Saya dirukyah sudah 2 kali ya kan. Udah itu habis dirukyah itu saya terapi kan karena di leher saya sini tuh kayak ada apa ya, di uratnya ini tuh keras kan, kayak saya kira urat kejepit gitu kan. Nah saya urut lah ke ini terapi orang-orang biasa gitu, tapi kan ahli saraf gitu. Saya terapi saraf lah, yaitu habis terapi saraf kan alhamdulillah enakan gitu kan. Tapi sebelum terapi saraf saya merasakan ini dulu, saya itu udah kayak hampir gila kan. Saya itu nggak mau duduk sedikit pun tuh nggak mau, pokoknya saya duduk sebentar 2 detik lah, 5 detik paling lama, 5 detik nanti berdiri lagi, jalan-jalan nanti keliling-keliling rumah sini kan, udah keliling-keliling nanti duduk lagi nggak bisa, saya pokoknya berdiri lagi keliling-keliling rumah lagi terus gitu. Saya udah hampir gila kan. Udah baru saya diterapi saraf tadi itu, habis terapi saraf baru saya ini mau duduk gitu kan. Pokoknya pas saya keliling-keliling itu juga kan, pas belum diterapi saraf saya juga itu pokoknya ngomong itu nggak nyambung kan. Ngomong itu nanti ada orang ngomong, kita pikirannya takut, wah gimana ini saya mau gila ini, jangan-jangan saya mau mati ini, pikirannya gitu juga kan. Tentu saya nggak nafsu makan gitu kan, karena nafsu makan berhari-hari, pokoknya sampai makan ini itu juga takut. Saya jadinya bingung, saya sampai sekarang nih kurus masih. Berat pun cuman 41, 42, 40 gitu aja, nggak ada naik nggak ada turun kan. Kalau yang lain-lain kan dia turun 10 kilo, 15 kilo, apa 5 kilo gitu kan. Saya ya gitu, naik turunnya cuma 1 kilo 2 kilo udah. Pokoknya ya mempertahankan inilah berat badan gitu. Saya soalnya pernah nonton YouTube juga kan, karena saya penderita anxiety. Saya jadi cari ini kok sakit lambung ini kok apa, cemas gitu, sakit lambung, takutan sakitnya kan. Keluarlah ini video anxiety ini. Ternyata ya gitu, videonya orang-orang takut gitu kan, takut. Tak kira itu saya doang takut, apakah saya mau mati, tanda-tanda mau mati gitu kan. Itu udah lihat YouTube itu, saya ini malah gobloknya saya ini, pantangannya anxiety itu malah saya ini gitu kan, saya lakukan gitu pantangannya itu. Nyari-nyari ini, pokoknya nyari-nyari di YouTube, di Google gitu, yang kita rasakan gitu, padahal aslinya nggak boleh. Itulah yang memicu pikiran kita jadi buyar, jadi tambah parah gitu kan. Udah itu habis itu pokoknya saya searching lah
goblok bodohnya saya itu saya searching ya tanda-tanda orang mau meninggal yang 7 harinya. Wah, saya searching lah, terus saya tengok kan, pas tuh saya tengok kan tanda-tanda itu di saya kan. Waduh, saya ini punya habis asar, tanda-tandanya habis asar gitu kan. Nah, tanda-tanda itu habis asar, nah terus tanda-tanda itu ada di saya kan. Saya wow, nyampe dari asar, habis asar itu nyampe ke malam, nyampe ke pagi saya nangis, saya bilang, mak saya ini, aduh saya mau mati ini, saya mau mati ini, tolong mak, tolong. Pokoknya jangan ini, jangan lupa doain aku kalau aku udah gak ada ini gitu kan kawan. Nah, saya udah kayak gitu. Terus satu lagi tuh yang parahnya, saya kejang-kejang, yang buat saya trauma itu kejang-kejang kan. Itu yang penyakit kejang-kejang itu awal mula saya ini, awal mula saya kena anxiety. Nah, dengan kawan saya rada belit soalnya ini saya lagi ngerasain kumat, rasa takut. Soalnya saya belum ada makan dari pagi kan sampai malam ini jam 9. Makan sekali tadi siang, makan nggak nafsu kan. Gitulah saya begadang tiap malam nih, begadang tiap malam. Oke, oh iya maaf kawan-kawan, saya bertato karena saya dulunya orang begitulah, nakal. Oke, udah itu yang kejang-kejang itu, kejang-kejang itu saya nggak kerasa kan masuk gara-gara kejang-kejangnya. Akibatnya saya minum torpedo yang pokoknya kecutnya paling kecil itu campur, maaf ya kawan, pil mabok. Itu saya pertama kejang-kejang ini nggak rasanya di motor nih. Terus saya di motor tiba-tiba ngucapin astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kulhu. Pokoknya anas itu saya bacain, pulang-pulang, ma aku kenapa gitu kan. Terus saya tidur kamar, langsung tidur, langsung kejang-kejang. Oh, rasanya ini pokoknya entah apa ya, entah halusinasi saya kayak. Pokoknya di tembok itu udah ada kayak malaikat, tapi kecil ya, kecil segini paling. Malaikat dan bawa apa nyawa, penyambut nyawa itu pedangnya celurit. Terus saya kejang-kejang. Nah, di sini ini udah saya ngerasa digorok. Saya ambil barang, digorok. Saya udah diciumin sama orang tua, dibacain la ilaha illallah. Saya udah selonjor, udah maafin aku mah, aku banyak dosa gitu kan, selonjor gitu. Nah, itu habis itu saya nanti habis itu udah baik-baik saja gitu. Habis itu jadi kepikir, saya merinding, saya takut nih sendirian nih soalnya kan. Saya membuat konten sendirian nih, orang tua di rumah belakang, adik di rumah depan sama saya pada main kemana. Saya pun dari berangkat ke latihan tapi kawan nggak ada. Ya itulah saya, pokoknya separah itu kawan. Pokoknya sampai benar-benar mau mati kawan. Serasa ini malaikat ini sudah ada di belakang, di telinga ini serasa di belakangnya udah ada malaikat tinggal nyambut nyawa kawan. Sampai sekarang ini saya lagi kumat nih, tapi ya gitulah. Kepala saya cenut-cenutan, saya takut, saya berobat, saya nggak bisa berobat seperti orang-orang di luar sana kawan. Saya orangnya tidak tercukupi, makan aja susah, apalagi berobat kawan. Aslinya kalau saya bisa berobat ya saya pengen sana sini gitu. Ngeluh, dimarahin orang tua katanya. Mau bilang gini, mak aku kenapa gini. Halah, mama juga dulu ngerasain gitu, mama ini sakit lambung 20 tahun katanya. Tapi ya nggak lebay kamu. Pokoknya kita di Lombok lebay itu, masya Allah. Oke kawan-kawan, kita lanjut lagi. Pokoknya di situ yang saya rasakan jantung berdebar itu, pokoknya detak jantung ini jantung yang melompat pak, jeduk cepat. Oh iya, satu lagi kawan-kawan, anxiety sama panic attack itu beda ya kawan-kawan, perlu dipahami nih. Walaupun saya bukan dokter tapi saya sudah mengalami, saya cari tahu, alhamdulillah sudah tahu. Anxiety itu kan cuma kecemasan yang masih biasa lah gitu. Tapi kalau yang namanya panic attack, nah ini penyakit panic attack nih harus kawan-kawan ketahui ini. Yang dirasakan penyakit panic attack nih kawan-kawannya, jantung berdebar, napas rasanya mau hilang, los, ini hidung pokoknya udah dingin napasnya, serasa napas habis, pokoknya deg-degan, pikiran ini udah pikiran positif ke mati, nggak ada yang lain-lain pokoknya. Itu penyakit panic attack. Ngobrol udah gak nyambung, kita pengennya lari tapi entah kemana, itu penyakit panic attack. Beda sama anxiety itu masih panik yang masih biasa gitu, bisa dibilang biasa lah, walaupun saya takut banget tapi ya biasa. Tapi kalau udah panic attack saya udah ampun. Saya pernah kena panic attack tuh di motor. Rumah saya tadi kan, nah saya nyebrang mau ke rumah kedua saya, nah saya kumat tuh di motor tuh, saya hampir jatuh di motor kawan. Di pandangan udah gelap, saya deg-degan, napas udah gak kontrol, kayak mau bener-bener udah gak ada itu, saya udah oleng gini kan mau jatuh. Saya
berhenti bentar, istighfar, astagfirullahaladzim. Itu udah, kemudian baru saya lanjutin pulang. Terus tuh pokoknya gitu lah. Punya penyakit anxiety ini gitu kan kawan, ada anxiety, ada panic attack, ada anxiety yang paniknya masih standar lah. Tapi kalau ada panic attack, ada panik yang paling dari pokoknya puncaknya. Udah itu asam lambung, pokoknya dari asam lambung nanti udah parahnya ke GERD, nanti parahnya lagi udah anxiety itu ya penyakit cemas tadi, GERD ya kawan-kawan. GERD itu artinya gastroesophagus reflux disease, entah itulah pokoknya. Nah itulah pokoknya. Dan terus yang saya rasakan, pernah saya merasakan mata saya ini, cuman ya saya sakit mata kan kawan, dalam 1 minggu itu full sakit mata. Saya saya takut nih dicuci pakai air hangat, air apa, campuran apa, pokoknya nggak sembuh lihat matahari sakit. Air ini matanya pokoknya air matanya ini kan keluar pokoknya kalau kena air ini. Dan terus saya pernah merasakan pergi Jumatan kan, saya Jumatan tuh posisi saya di tengah-tengah tuh kan kawan. Nah, udah sholat, udah berdiri, saya pikirnya, duh ini kenapa nih, ini pokoknya panik attack-nya ini kumat kan, saya hampir lari kan. Panik attack kumat, saya pikir saya udah rasanya mati, ini mau pergi nggak bisa, posisi orang rame, airnya. Panik attack itu hilang. Panik attack itu hilangnya minimal 10 menit lah baru hilang. Itu udah gak tenang kan. Pokoknya saya di tengah, kalau saya di pinggir mungkin saya sudah lari. Oke kawan-kawan, itulah yang saya rasakan ya. Oke, sampai di sini saja ya videonya. Saya juga lagi kumat, ikan lagi takut, dada lagi sakit, gila. Napas lagi gak enak, soalnya saya ini nahan lapar, tambah kena angin tadi, saya duduk di luar gitu kan. Oke kawan-kawan, semoga kita semua yang terkena asam lambung, GERD dan anxiety semua diberikan sehat selalu, panjang umur ya kawan-kawan. Jangan lupa bersemangat lawan penyakit takut ini. Ucapkan dalam hati, ini hanya penyakit asam lambung, kita pasti bisa melewatinya kawan-kawan. Jangan takut. Oke, sukses selalu kawan-kawan. Sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.